gemparkan kawasan Asia Tenggara setelah FIFA batalkan laga persahabatan ASEAN All-Star versus Manchester United. Ruben Amorim sangat kecewa dengan keputusan mendadak tersebut, dan dia bongkar kejelekan AFF sebagai penyelenggara serta dia menuding AFF tak profesional dan banyak mafia. Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Gegerkan sepak bola Asia, Erick Thohir umumkan keputusan mengejutkan yang mengguncang dunia. Indonesia siap bidding jadi tuan rumah ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua negara kaget dan dunia terbelalak. Akankah Garuda terbang lebih tinggi dari Samurai Biru dan Kanguru Australia? Simak strategi gila PSSI demi tiket sakti ke Amerika Serikat yang bikin deg-degan seantero negeri. Terbongkar. Inilah strategi gila PSSI yang bikin geger Asia demi rayu pemain Eropa. Pemain timnas Indonesia dipaksa liburan mewah di Bali sebelum hadapi China dan Jepang. Tisi penuh pesona, serasa honeymoon, tapi beraroma perang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya direncanakan Erick Thohir di Pulau Dewata? Simak fakta mengejutkan soal rencana rahasia PSSI ini. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Gemparkan kawasan Asia Tenggara setelah FIFA batalkan laga persahabatan ASEAN All-Star versus Manchester United. Ruben Amorim sangat kecewa dengan keputusan mendadak tersebut, dan dia bongkar kejelekan AFF sebagai penyelenggara serta dia menuding AFF tak profesional dan banyak mafia. Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Bak petir yang menyambar di siang bolong tiba-tiba saja Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA, secara mengejutkan membatalkan laga persahabatan antara tim ASEAN All-Star dan Manchester United yang dijadwalkan berlangsung pada 28 Mei 2025 di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Keputusan yang mendadak ini menimbulkan kekecewaan mendalam dari pelatih Manchester United, Ruben Amorim, yang menyalahkan Asosiasi Sepak Bola ASEAN, AFF, atas ketidakmampuan mereka dalam mengelola pertandingan tersebut. Menurut sumber terpercaya, pembatalan ini disebabkan oleh masalah administratif dan logistik yang melibatkan AFF sebagai penyelenggara. FIFA menilai bahwa persiapan yang dilakukan tidak memenuhi standar internasional, sehingga memutuskan untuk membatalkan pertandingan demi menjaga integritas kompetisi sepak bola global. Ruben Amorim, yang baru saja ditunjuk sebagai pelatih Manchester United pada November 2024, menyatakan kekecewaannya melalui konferensi pers. Ia menilai bahwa AFF telah gagal dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan acara yang seharusnya menjadi kesempatan berharga untuk memperkenalkan sepak bola Asia Tenggara ke dunia internasional. Ini adalah kesempatan emas yang hilang. Kami telah mempersiapkan tim dengan serius, dan kini semuanya batal karena kelalaian penyelenggara, ujar Amorim dengan nada frustrasi. Dalam kesempatan yang sama, pelatih asal Portugal ini juga menyoroti dampak negatif dari pembatalan ini terhadap persiapan tim. Kami membutuhkan pertandingan persahabatan untuk menguji strategi dan kekompakan tim. Pembatalan ini menghambat proses adaptasi pemain baru dan persiapan kami menjelang musim depan, tambahnya. Para pengamat sepak bola menilai bahwa AFF kurang profesional dalam mengelola pertandingan internasional. Beberapa pihak menyebutkan bahwa kurangnya koordinasi antara AFF dan FIFA, serta ketidakmampuan dalam memenuhi standar organisasi, menjadi penyebab utama pembatalan ini. Pembatalan ini juga menjadi pukulan telak bagi upaya mempromosikan sepak bola Asia Tenggara ke kancah internasional.
pertandingan antara ASEAN All-Star dan Manchester United seharusnya menjadi ajang untuk menunjukkan potensi pemain-pemain terbaik dari kawasan tersebut. Kini, kesempatan tersebut harus ditunda, dan AFF diharapkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Dengan pembatalan ini, perhatian kini tertuju pada bagaimana AFF akan mengambil langkah untuk memperbaiki reputasinya dan memastikan bahwa perencanaan serta pelaksanaan acara internasional di masa depan dapat berjalan dengan lancar dan profesional. Dengan adanya kejadian ini, apakah kalian setuju kalau AFF dibubarkan saja karena kurang profesional dalam mengelola event sepak bola dan banyaknya mafia pertandingan bola di dalamnya? Jika kalian setuju, tulislah pendapat kalian di kolom komentar dan berikan argumen kalian dan pengalaman kalian tentang kecurangan AFF. Selain itu, jangan lupa like video ini dan share ke beberapa teman kalian agar tidak ketinggalan info ini. Dan yang paling terpenting, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita dan kabar terbaru dan terupdate seputar Timnas Indonesia. Terima kasih. Gegerkan sepak bola Asia, Erick Thohir umumkan keputusan mengejutkan yang mengguncang dunia. Indonesia siap bidding jadi tuan rumah ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua negara kaget dan dunia terbelalak. Akankah Garuda terbang lebih tinggi dari Samurai Biru dan Kanguru Australia? Simak strategi gila PSSI demi tiket sakti ke Amerika Serikat yang bikin deg-degan seantero negeri. Ketua Umum PSSI yang karismatik dan penuh strategi, Erick Thohir, baru saja mengguncang jagat sepak bola Asia dengan pengumuman yang membuat bulu kuduk pecinta bola berdiri. Indonesia secara resmi ikut dalam pertarungan bidding sebagai tuan rumah untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, ini bukan mimpi. Garuda benar-benar siap mengepakkan sayapnya lebih tinggi dari sebelumnya demi satu tujuan suci, mengantar merah putih terbang ke panggung megah Piala Dunia. Dalam atmosfer yang makin memanas, kompetisi kian sengit. Indonesia kini bercokol di posisi keempat dalam grup C, bersaing sengit melawan raksasa-raksasa Asia seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Jepang, sang samurai biru, sudah tak terbendung dengan 20 poin dan memastikan tempat di putaran final. Namun, drama belum selesai. Australia 13 poin dan Arab Saudi 10 poin terus membayangi, dan Indonesia dengan 9 poin masih punya kans emas merebut posisi runner-up. 2 laga tersisa jadi medan hidup mati bagi skuad Garuda untuk memastikan posisi. Finish di peringkat kedua artinya langsung masuk ke Piala Dunia. Tapi jika berada di posisi ketiga atau keempat, perjuangan harus dilanjutkan ke putaran keempat, zona pertempuran terakhir sebelum gerbang Amerika Serikat terbuka. Nah, disinilah letupan besar terjadi. Erick Thohir membuka strategi pamungkas PSSI untuk menjadi tuan rumah babak hidup mati ini. Dengan harapan memberi keuntungan kandang dan atmosfer membara dari para pendukung setia, Indonesia siap menyulap stadion-stadion menjadi benteng kokoh untuk menghalau lawan-lawan tangguh dari Timur Tengah. Erick menegaskan bahwa keputusan ini bukan gegabah. Semua dipertimbangkan matang sambil menunggu hasil laga bulan Juni yang akan menentukan nasib Indonesia. Akan jadi penantang langsung atau harus bertarung lagi di ronde pamungkas. Lebih dari itu, persiapan sudah disusun seperti operasi militer rahasia. September akan diisi dengan laga-laga persahabatan strategis menghadapi Lebanon dan Kuwait, 2 wakil Timur Tengah yang mungkin menjadi musuh di ronde 4. Tak hanya itu, Indonesia juga berencana bernostalgia panas dengan Malaysia. Ya, duel klasik penuh emosi bisa saja terjadi jika Malaysia bersedia. Dengan semangat membara, strategi jitu, dan ambisi membubung ke langit, Indonesia bersiap membuka lembaran baru dalam sejarah sepak bola nasional. Ronde keempat bukan sekadar pertandingan. Ini adalah panggung terakhir menuju panggung terbesar dunia.
Bagaimana pendapat kalian dengan rencana gila Ketua Umum PSSI kesayangan kita ini? Berikan komentar kalian, dan like video ini jika kalian setuju kalau Garuda skuad terbang tinggi. Terbongkar. Inilah strategi gila PSSI yang bikin geger Asia demi rayu pemain Eropa. Pemain timnas Indonesia dipaksa liburan mewah di Bali sebelum hadapi Cina dan Jepang. Tisi penuh pesona, serasa honeymoon, tapi beraroma perang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya direncanakan Erick Thohir di Pulau Dewata? Simak fakta mengejutkan soal rencana rahasia PSSI ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali menggebrak dunia sepak bola nasional dengan strategi yang bikin mulut melongo dan mata terbelalak. Di tengah persiapan 2 laga pamungkas yang bisa menentukan nasib Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI secara mengejutkan mengumumkan bahwa pemusatan latihan TC Timnas Indonesia akan digelar di Bali. Ya, kamu tidak salah dengar, Bali, surga wisata dunia, kini akan disulap jadi arena gladi tempur Garuda. Timnas Indonesia akan menghadapi laga maha penting melawan 2 raksasa Asia. Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Jepang di Osaka pada 10 Juni 2025. Kedua pertandingan ini bukan sekadar laga biasa. Ini adalah medan tempur hidup dan mati menuju gerbang megah Piala Dunia. Namun, alih-alih memilih tempat latihan dengan nuansa militer dan penuh tekanan, PSSI justru mengundang pemainnya liburan sambil latihan di pulau eksotis. Ternyata ini adalah jurus jitu ala Erick Thohir yang tahu betul bahwa para pemain baru saja menyelesaikan musim kompetisi yang melelahkan baik di Eropa maupun Liga Indonesia. Dari Inggris, Belanda, Italia, hingga tanah air, para bintang Garuda sudah rampung bertanding dan tengah masuk masa rehat. Tapi, tunggu dulu. Alih-alih membiarkan mereka tenggelam dalam liburan pribadi, PSSI dengan cerdik menyulap liburan itu menjadi ajang pemusatan kekuatan di Bali. Jadwalnya sudah dikunci. 26 Mei 2025, semua pemain yang terpanggil bakal langsung berkumpul di Pulau Dewata. Kenapa di Bali? Ya, kami rayu mereka. Sekalian latihan, sekalian liburan, ujar Erick santai, tapi dengan senyum penuh makna. Ini bukan sekadar TC biasa. Ini adalah pancingan psikologis yang brilian. Dengan suasana santai dan menawan, para pemain diharapkan tetap fokus dan semangat, namun tanpa beban berat seperti biasanya. Lebih lanjut, Erick memastikan seluruh pemain akan hadir langsung di Bali, menjadikan sesi latihan ini seperti kamp konsentrasi ala resort mewah. Bayangkan, latihan keras di pagi hari, dan senja di pantai dengan semilir angin tropis. Bali tak hanya menjadi tempat berlatih, tapi juga senjata rahasia PSSI untuk membentuk kekuatan mental dan fisik Garuda menuju duel maut melawan Cina dan Jepang. Dengan aroma strategi yang menyatu antara kedisiplinan militer dan rayuan tropis, TC di Bali menjadi langkah visioner dan mengejutkan yang bisa jadi penentu nasib Indonesia ke Piala Dunia 2026. Ini bukan lagi sekadar latihan. Ini adalah perpaduan antara taktik, psikologi, dan kemewahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sepak bola. Tanah air, berikan komentar kalian dengan strategi yang dilakukan Erick Thohir ini. Apakah kalian setuju? Jika setuju, tulis di kolom komentar.
Ini baru mantap, alhamdulillah. Puji syukur, Erick Thohir akan daftarkan timnas Indonesia ke IAFF sebelum drawing. Bisa jadi Indonesia akan satu grup dengan Jepang, Tiongkok, dan Kepulauan Mariana Utara di grup C. Presiden AFF kesal dengan keputusan ini. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Akhirnya, Ketua Umum PSSI, yakni Erick Thohir, mengungkapkan keraguannya terhadap rencana Indonesia menjadi tuan rumah Piala AFF U23 tahun 2025 yang akan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 13 sampai 31 Juli mendatang. Turnamen ini disebut-sebut akan diadakan di 3 kota, yakni Jakarta, Bekasi, dan Sidoarjo. Meski tawaran sebagai tuan rumah tampak menarik dari sisi prestige dan peluang mengembangkan sepak bola di usia muda Erick, justru merasa berat hati untuk menerimanya. Alasannya bukan karena fasilitas yang ada Indonesia seperti stadion atau transportasi yang belum siap, melainkan lebih pada kekhawatiran akan nasib para pemain muda yang akan berlaga. Erick mengaku masih menyimpan luka dari insiden yang menimpa 2 pemain muda yang sangat berbakat di masa lalu, yakni Evan Dimas dan Marcelino Ferdinand. Keduanya sempat mengalami cedera serius saat membela Garuda Muda di ajang yang serupa. Trauma itu membuatnya kini lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang menyangkut keselamatan pemain. Baginya membentuk tim nasional yang tangguh bukan hanya soal hasil di turnamen semata, tetapi juga memastikan masa depan pemain tetap terjaga. Turnamen level regional seperti Piala AFF U23 ini memang sangat penting, namun tidak sebanding jika harus mengorbankan karir pemain yang baru tumbuh berkembang. Saya tidak mau pemain kita lagi-lagi tumbang di kendang sendiri, ujar Erick Thohir baru-baru ini. Sore tadi, Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia tengah dinanti oleh pelatih tim nasional Jepang, yakni Hajime Moriyasu, jelang proses pengundian grup untuk turnamen IAFF. Ajang bergengsi yang berlangsung di Asia Timur tersebut rencananya akan berlangsung tanggal 7 hingga 17 Juli 2025 dan Korea Selatan menjadi tuan rumahnya. Kehadiran timnas Indonesia dalam drawing ini menjadi perhatian tersendiri, apalagi setelah penampilan tim Garuda yang menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Erick menyebut bahwa pelatih timnas Jepang secara khusus menunggu siapa yang akan menjadi lawan mereka termasuk Indonesia dalam fase grup nanti. Hal ini mencerminkan bahwa kekuatan timnas kita mulai diperhitungkan oleh negara-negara besar di kawasan Asia. Bagi Erick ini bukan sekedar undian, tapi bukti bahwa Indonesia telah disegani di level Asia Tenggara. Meskipun peluang tampil di turnamen IAFF 2025 semakin terbuka lebar, Erick Thohir belum bisa langsung mengambil keputusan resmi untuk mendaftarkan Indonesia sebagai peserta pasalnya. Hingga saat ini Indonesia masih tercatat sebagai anggota AFF dan belum secara resmi mengirimkan surat pengunduran diri dari keanggotaan tersebut. Erick menjelaskan bahwa ia berencana untuk mengurus proses pengunduran diri dari keanggotaan AFF pada pertengahan Mei nanti setelah urusan penting lainnya rampung. Saat ini fokus utama Erick yakni mengurus berkas naturalisasi 2 pemain keturunan yaitu Miliano Jonathan dan Jayden Oosterwolde yang sedang dalam proses menjadi warga negara Indonesia. Kedua pemain ini merupakan penambahan kekuatan untuk timnas Indonesia yang sedang berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Maka dari itu Erick sedang fokus menyelesaikan dokumen kedua pemain ini sebelum beralih ke berkas Indonesia pindah ke IAFF. Erick Thohir juga memohon kepada masyarakat Indonesia untuk bersabar dan tidak khawatir karena jadwal pengundian grup untuk IAFF 2025 di Korea Selatan baru akan digelar pada bulan Juni mendatang. Masih banyak waktu untuk mengurus dokumen kepindahannya dan administrasinya. Ia juga menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil dengan hati-hati demi masa depan sepak bola Indonesia. Tenang saja semuanya, sedang kami siapkan dengan matang, tegas Erick.
Dengan keputusan untuk tidak menjadi tuan rumah Piala AFF U23 serta langkah untuk mengikuti turnamen IAFF, Indonesia kini bisa bernapas lega dari tekanan permainan kasar dan keputusan wasit yang kerap rugikan Indonesia. Selama ini permainan di kawasan Asia Tenggara sangat terkenal kasar dan brutal. Selain itu, banyak keputusan wasit yang senantiasa merugikan timnas Indonesia. Di sisi lain, dengan pindahnya Indonesia ke IAFF sangat menguntungkan federasi tersebut karena antusias dari Garuda fans yang sangat militan. Selain itu, AFF akan rugi besar akibat Indonesia pindah federasi. Lalu apakah kalian setuju kalau Indonesia menolak untuk jadi tuan rumah Piala AFF U23 dan bergabung di IAFF? Dan apakah kalian setuju kalau masa jabatan Erick Thohir ditambah hingga timnas Indonesia bisa main di Piala Dunia? Jika setuju, tulis di kolom komentar dan like video ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan berita seputar timnas Indonesia. Gegerkan sepak bola tanah air, Erick Thohir akhirnya buka suara dengan pernyataan super tegas yang membuat publik melongo, bongkar semua dugaan, titipan pemain di timnas Indonesia dan ungkap fakta mengejutkan di balik batalnya naturalisasi Jenna De Jong yang bikin dunia maya meledak. Karena drama Instagramnya, simak faktanya. Jagat sepak bola Indonesia tiba-tiba geger sejadi-jadinya. Dunia maya mendidih, lini masa panas membara. Semua itu dipicu oleh drama luar biasa yang melibatkan nama pesepak bola muda berbakat jebolan Liga Belanda dan Jerman, Jenna De Jong, yang sempat dielu-elukan akan menjadi amunisi baru bagi timnas putri Indonesia. Namun, mimpi itu mendadak buyar. Proses naturalisasi sang pemain dihentikan dan publik pun sontak heboh tak karuan. Sosok Jenna yang sebelumnya digadang-gadang akan menjadi penerus Estella Lupati dan Noah Leatomu, tiba-tiba menjadi sorotan setelah curhat bombastis di Instagramnya. Ia menyuarakan kekecewaannya terhadap PSSI yang dituding bersikap tidak profesional dalam mengurus proses naturalisasinya. Dalam pernyataannya yang menggetarkan jagat medsos, Jenna memutuskan mundur total dari keinginan membela Garuda karena merasa harga dirinya sebagai atlet telah diinjak-injak. Melihat badai viral ini semakin liar, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya angkat bicara dengan nada super tegas dan penuh keyakinan. Ia menyatakan secara gamblang dan membahana bahwa proses naturalisasi di tubuh timnas Indonesia sama sekali tak mengenal istilah titipan pemain. Dalam konferensi pers di Jakarta Pusat yang langsung menyedot perhatian media nasional, Erick menegaskan bahwa semua keputusan dilakukan secara transparan, objektif, dan berdasarkan kebutuhan pelatih. Bukan sekali ini saja ada proses naturalisasi yang tak dilanjutkan. Dari dulu juga ada yang kita batalkan karena tidak sesuai kebutuhan pelatih atau skema tim, ungkap Erick dengan sorot mata tajam. Ia menyebut bahwa pelatih Satoru Mochizuki tidak melihat Jenna De Jong sebagai bagian dari strategi timnya, sehingga proses pun dihentikan. Erick juga mengingatkan bahwa membentuk tim nasional bukanlah soal sensasi atau popularitas, melainkan tentang kualitas dan komitmen jangka panjang. Erick tak lupa menekankan bahwa
PSSI sedang membangun tim yang solid tanpa kompromi terhadap standar. Tak akan ada pemain yang tiba-tiba masuk hanya karena koneksi. Semua berdasarkan kemampuan dan kebutuhan. Ini bukan ajang titipan, ini arena perjuangan, serunya. Seperti menyulut semangat nasionalisme di dada para pencinta sepak bola. Kini publik hanya bisa menerka-nerka apakah drama Jena ini adalah ujian besar bagi reformasi PSSI atau sekadar badai kecil di awal perubahan besar. Yang pasti, satu hal telah dipastikan, Erick Thohir tidak main-main. Berikan komentar kalian. Geger di kubu Garuda. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Denny Lanzaat diincar klub top Liga Belanda yang lagi terpuruk dan panik. Akankah ia tinggalkan tim merah putih di tengah jalan? Sosok legenda yang dulu main di Liga Champions kini diburu. Jadi pelatih kepala, kabar menggemparkan ini bikin netizen bertanya-tanya. Apakah Timnas siap kehilangan tangan kanan Kluivert? Simak semua beritanya hingga selesai. Dunia sepak bola mendadak bergetar hebat. Sebuah kabar panas membakar ruang-ruang gosip bola Eropa dan Asia. Denny Lanzaat, sosok penting di balik strategi Timnas Indonesia, kini sedang diincar klub Belanda yang sedang megap-megap di ujung jurang degradasi. Willem II Steelberg, klub yang pernah jadi saksi kejayaan Denny saat masih aktif bermain ini, kini menginginkannya kembali. Bukan sebagai pemain, tapi sebagai juru selamat dari krisis performa. Ya, Willem II, tim legendaris dari Eredivisie yang kini nyaris tenggelam di dasar klasemen, baru saja mencopot pelatih Peter Maes setelah hanya mampu mencatat 3 kemenangan dari 30 pertandingan. Suasana darurat langsung menyelimuti ruang ganti tim dan nama Denny Lanzaat langsung mencuat ke permukaan sebagai calon kuat pengganti. Betapa tidak, Denny bukan sekadar mantan pemain di sana, dia adalah ikon. Sosok yang mencatat 160 pertandingan penuh sejarah dan kebanggaan, bahkan pernah membawa tim ini mencicipi aroma Liga Champions. Kini, Denny, yang baru saja resmi diperkenalkan sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia di era Patrick Kluivert, tengah dihadapkan pada dilema terbesar dalam karier kepelatihannya. Di satu sisi, ia tengah berjuang membangun skuad Garuda menuju kejayaan baru. Namun di sisi lain, panggilan dari rumah lamanya di Belanda bisa menjadi kesempatan emas atau bahkan takdir yang sulit ditolak. Saat ini, posisi pelatih sementara Willem II dipegang oleh Christoph Eilbrecht, namun hanya untuk 4 pertandingan tersisa. Artinya, keputusan besar akan segera dibuat dan semua mata tertuju pada apakah Denny akan mengambil tantangan itu. Dan jika iya, apakah Timnas Indonesia siap ditinggalkan oleh tangan kanan Kluivert begitu cepat? Pertanyaan besarnya pun menggema. Akankah Denny Lanzaat menyeberang ke Belanda demi menyelamatkan klub yang membesarkan namanya? Atau tetap setia menakodai misi besar bersama Timnas Indonesia? Jawabannya, tinggal menunggu waktu. Tapi gemuruhnya sudah terdengar hingga ke seantero jagat sepak bola. Berikan komentar kalian.